rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Para jemaah sholat subuh Masjid Al-Mahdi rahimahullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam kajian pada subuh di Masjid Al-Mahdi, masjid yang mulia, tempat kita menjalankan ibadah sehari-hari, mencurahkan waktu, menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim, dan juga memakmurkan masjid kita. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para jemaah, pada pagi hari ini saya diberi tema Mas Dani itu ijtihad peradaban. Jadi itu ijtihad peradaban di era AI. Ini temanya sih agak berat, kan? Ini tema yang saya pakai di kajian ekonomi digital. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba untuk kita buat lebih ringan lah ya kajian ini. Jadi kata ijtihad peradaban ini mengacu kepada perubahan-perubahan zaman yang mengharuskan kita berijtihad. Kalau di Muhammadiyah itu kan terkenal sebagai ijtihad itu masih terbuka. Tapi kalau di tempat lain itu ijtihad itu tertutup. Ijtihad itu apa? Upaya-upaya merumuskan pemikiran-pemikiran dan bahkan fikih atau hukum terkait dengan hal-hal baru. Kalau di majelis tarjih itu kan ada kalau di kita di Muhammadiyah itu kan ada tarjih dan tajdid. Ya, kalau tarjih itu memilih hukum dari fikih atau fatwa-fatwa fikih yang sudah ada, yang sudah dirumuskan oleh para fuqaha, yang pada umumnya kita menganut pada 4 mazhab, ya kan, mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Lalu kita memilih yang tepat untuk situasi dan kondisi keadaan kita itu yang mana milih. Jadi hukumnya itu sudah ada, tidak perlu merumuskan hukum baru. Misalnya hal-hal yang terkait dengan ibadah, sholat, zakat, puasa, yang sudah ada sejak lama itu ya sudah dibahas sangat detail di dalam fikih, ya kan, usul fikih dan segala macam. Maka kemudian tarjih itu cuma memilih, tidak merumuskan sesuatu. Kalau tajdid itu kan sesuatu hal yang baru yang kemudian hukumnya itu mungkin juga belum ada. Misalnya ya kayak pergi ke bulan, nanti sholatnya gimana? Pergi ke ruang angkasa, sholatnya gimana? Lalu kemudian zaman sekarang kita menghadapi teknologi digital, ada uang namanya Bitcoin. Ini uang nggak ada bentuknya, tapi ada nilai. Hukumnya bagaimana? Lalu kemudian uang di dalam Islam itu kan berbentuk intrinsik. Jadi yang namanya uang itu ya barang ini nilainya berapa? Misalnya emas, ya kan? Ya nilainya itu emas itu 4 gram, 4,25 gram senilai itu. Jadi uang itu ya itu nilainya. Oh, sekarang uang itu kan kertas yang kemudian nilainya bergantung pada angka yang dituliskannya itu. Nek ditulis 1, 0, 10, tapi nek 0 ada 2, 100. Kalau dituliskan 0-nya ada 5, 100 ribu. Padahal uang 100 ribu kertas sama uang 10 kertas produksinya kan sama, kode, tapi nilainya bisa beda. Nah, kan gitu. 100 ribu sama $1, ya, $10. Kalau 10 nolnya beda. Nah, jadi uang lalu bukan
nilai intrinsiknya, tapi bergantung kepada angka atau kemudian siapa yang mengeluarkan itu dan kemudian kita percaya kepada yang mengeluarkan itu juga. Kalau kita percaya pada yang mengeluarkan itu bahwa uang ini punya nilai. Kalau yang mengeluarkan negara, maka kita percaya kan yang mengeluarkan negara kan gitu. Maka kemudian fatwa MUI akhirnya fatwa para ulama kemudian mengatakan iya sebenarnya uang itu ya intrinsik, tapi kalau uang yang bentuknya kertas kayak gitu disebut sebagai fiat money atau uang yang tidak ada nilainya itu, nilainya adalah bergantung kepada otoritas negara. Jadi kalau kita warga negara, mestinya itu kan haram. Enggak, karena uang itu kan harusnya intrinsik, dinar, dirham, kan gitu. Nah sekarang kita kok dihadapkan pada uang yang fiat, kan gitu, kan nggak sesuai dengan syariat, ya kan? Nggak sesuai karena kalau menurut kita, menurut di dalam ajaran kita uang itu ya intrinsik. Kalau kita nyimpan uang ya simpan aja di emas itu, ya itu nilainya, nggak akan berubah. Lalu sekarang kita dihadapkan pada uang yang fiat. Nah itu bagaimana? Nah ini ijtihad yang akhirnya kemudian diharamkan. Susah kita, ya kan? Susah kita. Akhirnya dalam keadaan kedaruratan seperti itu diputuskanlah satu hukum. Ya kalau itu dijamin oleh otoritas negara dan negara menjamin bahwa nilai, dia bilang nilainya itu 100.000, ya 100.000 bisa dibelikan barang yang nilainya 100.000. Nah akhirnya kemudian menjadi boleh. Itu ijtihad peradaban. Jadi peradaban itu berubah, yang kemudian memerlukan satu keputusan hukum yang berubah. Sebab kalau tidak maka kemudian menyulitkan kehidupan. Walaupun kemudian sebenarnya ya keputusan untuk menggunakan fiat money, uang yang tidak ada nilainya itu sebenarnya bersifat sementara. Kalau bisa ya harus diupayakan kembali kepada nilai mata uang yang intrinsik, yang uangnya itu ya memang segitu nilainya. Kalau 1 dinar itu ya kalau nggak salah 4,25 gram ya segitu. Itu kita simpan sekarang, kita simpan 10 tahun lagi, 100 tahun lagi ya begitu nilainya. Seperti sering kita dengar di dalam kisah Rasulullah SAW memerintahkan membeli kambing dengan 1 dinar ya segitu sampai sekarang harga kambing ya segitu. Tapi kalau uang fiat money itu tadi, uang bergantung kepada persepsi atau kekuatan negara yang mengeluarkannya. Amerika lebih kuat dari Indonesia, dia keluarkan $1 nilainya 15.000, iya kan? Dia bilang kamu percaya itu nilainya, kan gitu. Kalau ya karena dia kuat ya akhirnya kita percaya. Lalu dia menjadi mother of fiat money. Jadi uang di seluruh dunia itu kemudian menginduk kepada dia. Lalu kemudian kalau Indonesia itu ditentukan kamu nilainya 15.000 atau 10.000. Kalau kamu cetak melebihi itu maka kemudian nilainya turun. Itu namanya inflasi. Nah kan gitu. Jadi kita dihadapkan pada satu sistem adanya fiat money itu, kemudian dunia dikontrol oleh apa yang disebut dengan inflasi. Sehingga kemudian negara-negara yang juga punya uang fiat money menginduk kepada Amerika, US dollar, nggak bisa nyetak uang semua-muanya. Kalau dia nyetak uang semua-muanya, nilainya nggak ada nilainya. Itu kayak misalnya di mana, di Zimbabwe atau di mana, uang 1 miliar itu 1, nolnya banyak itu kayak 3 beli kerupuk. Iya kan, karena dia nyetak uang terlalu banyak. Nah sementara dia akan menginduk kepada uang dolar kan. Tapi kalau uang itu kembali kepada intrinsik, oh ya sama aja tuh. 1 gram emas di Indonesia sama 1 gram emas di Amerika di mana lah, semua nilainya sama. Nggak akan ada negara yang bisa mengatur negara lain menentukan ada inflasi. Udah nggak ada inflasi sebenarnya kalau seperti itu. Nah itu bagian-bagian baru ya yang kita sebut sebagai ijtihad peradaban. Yang kemudian nanti hukum-hukumnya, nah itu baru. Itu kalau di Muhammadiyah itu maksudnya di tajdid
tajdid itu merumuskan satu hukum dari perkembangan peradaban yang hukum itu memang belum ada pada zaman Rasulullah atau pada zaman ya sahabat. Ya misalnya kayak Bitcoin. Nah, ini tadi uang kertas. Sekarang ada uang, malah bukan nggak ada. Kalau uang kertas masih ada barangnya kan? Masih ada barangnya. Kalau uang Bitcoin itu malah nggak ada barangnya, ono handphone gitu. Jadi kalau kita punya uang Bitcoin itu kita punya akun. Nah di akun kita tertulis 1 Bitcoin. 1 Bitcoin itu nilainya berapa? 1 Bitcoin itu nilainya bisa sesuai nggak di ini? Bentar. Satu Bitcoin ini uang nggak ada bentuknya, adanya cuma angka-angka aja. 1 BTC itu berapa nilainya sekarang? 1 BTC, jadi kita punya angka 1 tersimpan di akun kita, nilainya 402 juta. 1 BTC nilainya apa? Ini mata uang internet ini berlaku di seluruh dunia. Dulu waktu dikeluarkan 1 BTC nilainya Rp50. 50 repes itu tahun 2009. Kalau kita beli pada waktu itu katakanlah Rp500 gitu aja, kan 500 kita dapat 10. Kalau kita simpan sampai sekarang kita punya 10 BTC, berarti kita punya 400 kali 10 berapa? 4 miliar ya? 4 miliar. Nah, gitu. Uang itu, dan itu bisa kita uangkan ya nanti melalui satu money changernya itu kalau di internet BTC kayak gini itu namanya Binance. Nah itu kemudian muncul uang ditransfer ke rekening kita 4 miliar gitu. Nah yang kayak begini hukumnya bagaimana? Kan gitu. Yang kayak begini itu hukumnya bagaimana? Nah itu nanti ada di tajdid. Nah, setahu saya kayak gini masih jadi perdebatan yang nggak selesai. Inilah ijtihad peradaban. Nah, saya sekedar menjelaskan tentang ijtihad ya, kalimat ijtihad. Dulu terkenal ijtihad bagi umat Islam itu sudah tertutup. Kenapa? Ya karena sudah berurusan sama untuk ijtihad hal-hal yang terkait dengan ibadah itu tertutup karena nggak ada model baru ibadah sholat. Kalau model baru kan nggak ada. Yang makanya kemudian Muhammadiyah itu membuat tarjih dan tajdid. Tarjihnya itu memilih soal sholat, soal zakat, soal hal-hal yang terkait dengan ibadah makhluk itu sudah ada pilihannya. Nah, gitu. Nggak usah merumuskan hal yang baru dari mazhab yang sudah ada. Itu tarjih. Tapi kalau belum ada, ya dirumuskan baru oleh tajdid. Nah, tajdid ini akan sangat erat kaitannya dengan peradaban. Peradaban itu apa sih? Peradaban itu kumpulan dari budaya. Budaya itu apa? Kumpulan dari perilaku. Jadi kalau kita punya perilaku setiap hari seperti apa, maka kemudian jadilah dia budaya. Orang Jawa punya perilaku begini, sopan, santun, etika, menghormati orang tua, bahasanya. Kalau sama orang tua kromo inggil, kalau sama teman bisa ngomong, kalau sama anak kecil bagaimana anak kecil ngomong sama orang tua, lalu kemudian itu budaya, itu perilaku yang seperti itu maka kita sebut sebagai budaya Jawa. Orang Minang punya perilaku yang berlaku di kalangan mereka, adat istiadat dan lain sebagainya, budaya mereka. Nah lalu disebut sebagai budaya Minang. Orang Islam punya perilaku, punya aturan-aturan, itu disebut sebagai budaya Muslim. Nah, budaya itu, kumpulan budaya itu lalu berlaku pada satu masa, berlaku pada satu
sebagai peradaban, maka kemudian ada disebut zaman dulu itu peradaban zaman batu. Nah, itu berarti mengacu kepada suatu budaya di mana orang-orang itu kalau apa-apa itu mengandalkan batu gitu aja kan, masak ya pakai batu, untuk mencari kayu pakai batu. Nah, itu peradaban. Nah, kalau kita ini peradaban yang sekarang berada pada peradaban digital. Peradaban digital itu waktu banget ya, zaman batu, kemudian zaman besi, zaman sekarang kita pada zaman digital. Nah, yang sekarang kita hadapi itu yang kemudian kita sebut sebagai ijtihad peradaban itu, ya budaya kita, perilaku kita itu sudah bergantung pada digital ini. Dan perkembangan digital ini kemarin sudah kita bahas, munculnya AI atau artificial intelligence itu memunculkan sebuah perilaku baru. Perilaku ini berlaku pada banyak manusia, yaitu kemudian sudah bergantung pada ini, misalnya pada sistem pembayaran atau perbankan. Kalau dulu kita nyimpan uang itu kita pergi ke bank lalu kita punya buku. Sekarang kita nyimpan uang itu cukup buka akun di sini. Nah, lalu kemudian kita punya akun katakanlah bank apa gitu ya. Nah, sudah ada di sini kan gitu. Nah, misalnya kita punya akun di Gojek. Nah, di sini kita punya uang berapa ada di sini kita isi. Nah, misalnya saya punya uang di situ 98.000. Ini kan. Aku nggak pernah pergi ke banknya Gope, Gope juga nggak punya bank kok gimana. Ya, tiba-tiba ya aku bisa ngisi uang di situ, lalu uang ini bisa terpakai untuk beli apa aja. Ya kan? Nah, ini perilaku kita berubah juga dalam sistem keuangan perbankan. Dari biasanya kalau dulu itu kita nabung ke bank, urusan begini itu pasti kita ngantri. Itu dilindungi OJK kan, kayak dan kayak Alfali itu. Ya, nah yang kayak begini ini disebut sebagai neobank atau bank digital. Nah, yang saya sebut seperti misalnya kayak GoPay, Dana, Link aja itu harus punya izin OJK karena dia itu adalah lembaga keuangan, bank digital atau bank yang kemudian bergerak secara digital. Lalu konsepnya neobank itu bank tapi gak ono cabang, bahkan pusatnya gak ono. Coba sekarang saya tanya, GoPay itu pusatnya di mana? Gak ada. Kalaupun kita pergi ke pusat mau setor uang, gak aman counternya. Pak, saya mau setor uang gitu. Orang kita misalnya ketemu itu GoPay, oh ada di gedung apa gitu ya di Jakarta sana, ada di lantai berapa. Kita pergi ke sana gitu. Kita mau setor uang gitu, gak ada counternya, nggak ada. Mau narik juga nggak ada counternya. Tapi dia bank ya, itu namanya neobank. Bahkan dia nggak punya cabang, jadi nggak perlu punya kantor cabang, nggak perlu punya direktur cabang, nggak perlu punya apa itu namanya mbak-mbak yang ada di counter itu, nggak ada. Nggak perlu menyediakan tempat parkir, nggak perlu menyediakan ruang tunggu, nggak perlu menyediakan kantor cabang. Oh, jadi dia sangat praktis. Tapi cabangnya itu ada di mana? Cabangnya ada di handphone kita, kan? Ada di tempat kita, ada di handphone kita sendiri nih. Jadi kalau kita mau transaksi setor tarik itu di sini. Kalau kita pergi ke kantor pusatnya sana, bahkan ketemu sekalipun, ya gak akan ketemu sama customer service-nya. Iya, atau namanya apa sih yang kemudian counter, kemudian kita kasirnya itu, teller nggak ada. Nah, itu namanya konsep neobank. Jadi banknya bank digital, konsepnya neo, nggak punya kantor pusat. Maksudnya kantor pusat tidak ada, tapi kantor administrasi aja, nggak punya cabang. Bahkan kita nggak menemukan alamat fisiknya di sini tuh untuk melakukan transaksinya di sini. Ini namanya neobank. Nah, ini yang tetap diatur oleh BI dan OJK, harus punya izin BI dan OJK. Tapi kita bisa punya kayak begitu, nggak perlu di BI dan OJK. Apa namanya?
Koperasi. Koperasi ini satu sistem perbankan yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa agar uang itu tidak tersentral terpusat kepada sebuah lembaga keuangan yang dimiliki oleh seseorang atau siapa. Maka masyarakat itu boleh membuat namanya koperasi. Di dalam koperasi itu ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Simpanan sukarela itu tabungan. Jadi kalau misalnya sekarang kita punya aplikasi kita itu ya kayak GoPay kayak gini, lalu di situ ada simpanannya, lalu bentuknya koperasi, nggak perlu izin beli dan OJK, cukup kita punya lembaga namanya koperasi, punya ADART, lalu kemudian tunduk kepada undang-undang koperasi dan diatur oleh Departemen Koperasi, sudah cukup. Lalu kita bisa nabung di situ, di sini. Di sini uangnya terkumpul di mana? Terkumpul di koperasi. Nah, ini sebenarnya sebuah sistem perbankan yang diciptakan oleh para pendiri bangsa agar uang itu tidak tersentralize, terkumpul pada satu bank yang kemudian bank itu mengumpulkan dana masyarakat sedemikian besar lalu dia gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mereka. Nah, sebenarnya konsep koperasi itu adalah konsep bank. Dulu dia namanya disebut sebagai Bank Rakyat Indonesia, BRI itu koperasi dulunya, ya kan? Lalu kemudian Bank Negara yang disebut BNI 46 itulah BI-nya, Bank Negara yang mengeluarkan uang namanya ORI, uang Republik Indonesia. ORI itu uangnya bergantung pada emas. Saya agak lupa, pokoknya nilai ORI itu sama dengan emas. Jadi kalau mencetak uang ORI sekian maka harus ada emasnya. Jadi itu masih mengikuti syariat. Tapi kemudian ketika setelah konferensi Medan Bundar, di mana kemudian kita dipaksa untuk mengikuti sistem keuangan dunia juga, lalu kemudian kemerdekaan kita baru diakui melalui setelah peristiwa Medan Bundar itu, bank sentral itu dipindah dari BNI kepada BI. BI itu dulu adalah Java Indies Bank, banknya Belanda itu kan gitu, dan itu kemudian berubah jadi BI. Lalu kemudian sistem keuangan kita itu tidak lagi menggunakan ORI, uang Republik Indonesia, tapi rupiah. Lalu rupiah itu menginduk kepada US dollar. Nah, jadilah kemudian kita tunduk pada satu sistem keuangan kapitalisme. Nah, gitu ya. Ini cerita ini mudah-mudahan jadi cerita yang begitulah. Dan kemudian akhirnya kemudian uangnya menjadi uang fiat karena kemudian US dollarnya awalnya tunduk pada perjanjian dunia yang disebut Bretton Woods. Kalau nyetak uang itu ada emasnya, tiba-tiba dia nyetak uang nggak pakai emas, keluar dari situ nyetak uang semau maunya Amerika itu kan gitu. Seperti kemarin pada waktu COVID dia nyetak uang triliunan nih, miliaran triliun gitu kan, dicetak aja kan gitu. Itu bisa dia lakukan, kalau Indonesia nggak bisa. Itu hanya Amerika aja bisa melakukan kayak gitu karena induk dari fiat money itu ya. Jadi pada waktu COVID itu kan nggak bisa beraktivitas kan, karena nggak bisa beraktivitas semuanya mandek, supaya ekonomi jalan dia itu nyetak uang lalu warga negaranya ditransfer duit, dia transfer, udah kamu belanja. Jadi nggak ngapa-ngapain dia transfer duit itu warga negara Amerika itu supaya kemudian dia bisa belanja. Nah gitu. Dan dia nyetak triliunan itu, triliunan. Lalu kemudian nggak inflasi, ya inflasi tapi inflasinya dibagi seluruh dunia. Kalau Indonesia nyetak uang inflasinya di Indonesia sendiri. Kalau dia nyetak semua maunya inflasinya terbagi seluruh dunia. Nah, itu ketidakadilan dalam sistem keuangan itu ya, yang nanti kalau kita bahas ya itulah yang kemudian memunculkan mata uang baru yang namanya Bitcoin supaya tidak dikontrol oleh US dollar. Itu cerita lain lagi. Oke, nah sekarang kita kepada urusan tema kita yang kita sebut sebagai ijtihad peradaban itu terletak pada mana sih? Jadi AI, Artificial Intelligence, bagian dari peradaban dunia digital kita itu. Jadi kita ini kan hidup pada dunia digital,
itu memunculkan satu yang mengkhawatirkan kehidupan manusia, mengkhawatirkan peradaban manusia. Yang mengkhawatirkan siapa? Yang mengkhawatirkan dan berteriak serta takut kepada keadaan itu justru mereka-mereka yang menciptakan teknologi itu sendiri. Nah, contohnya kemarin kita bahas sudah ya tentang ChatGPT itu kan satu proyek yang pada awalnya diinisiasi atau diawali oleh Elon Musk. Dia memikirkan satu teknologi yang disebut sebagai artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana kemudian teknologi ini bisa membantu manusia bukan hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutinitas robot yang pekerjaannya itu rutin itu, tetapi dia bisa bekerja membantu manusia dalam hal berpikir. Nah, lalu kemudian ChatGPT dibuat dan luar biasa karena kemudian dia bisa berpikir, menggantikan pekerjaan manusia dalam hal mengerjakan sesuatu yang menggunakan pikiran. Contoh, menggunakan pikiran itu menulis artikel. Misalnya kan kita bekerja sebagai jurnalis atau wartawan, itu kan harus menulis artikel. Dan menulis artikel kan menggunakan pikiran. Nah, itu kemudian bisa dia lakukan. Lalu menghitung, lalu membuat program, lalu kemudian menjadi akuntan. Ini Mas Dhani ini kan akuntan ini ya. Ini dia bisa menjadi akuntan yang sangat cepat dan teliti. Nah, gitu. Kita ini buat usaha itu harus membuat studi klien atau feasibility study, itu membuat itu aja mahal. Nah, ini kita cukup tanya kepada dia studi klien apa, di mana, pokoknya parameter-parameternya itu lengkap, maka dia buatin selesai. Nah, itu berpikir. Nah, pada waktu itu dia hanya dibatasi pada satu database yang ada di database-nya ChatGPT. Maka kemudian ya sudah, dia terbatas saja hanya di situ. Tapi tiba-tiba kemudian ChatGPT kan dibeli sama Bing, lalu dipasang di Bing. Nah, ketika dipasang di Bing, maka kemudian database-nya itu tidak hanya berada di hard disk, tapi database-nya itu ada di internet. Nah, kalau database-nya ada di internet, maka jawabannya dia tidak lagi bergantung kepada sesuatu yang bisa dia kendalikan, yaitu database yang dia kendalikan ini. Ya, dia jawabannya pokoknya di sini aja. Nah, dan jawabannya di sini sudah diatur bahwa jawabannya itu begini, enggak parameternya itu udah jelas. Nanti segini ya. Nah, ketika kemudian dipakai di Bing, apalagi dipakai gratis dan miliaran orang menggunakan, maka jawabannya itu menjadi tidak terkontrol, bergantung kepada ketersediaan data yang ada di internet. Jadi ini yang kemudian menyebabkan apa yang disebut sebagai krisis peradaban itu. Kenapa? Karena kalau kita bertanya tentang sesuatu, maka jawabannya itu kan kalau ada ahlinya, maka ahlinya yang menjawab, maka bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kemudian ditempatkan di Bing, lalu database-nya itu bergantung pada internet, maka pertanyaan kita itu akan dijawab oleh jawaban-jawaban yang tidak punya parameter. Jadi tentang sesuatu ini itu harusnya dijawab oleh para ahlinya. Lalu ini ada orang yang ngawur menulis narasi dan kemudian dimasukkan dalam internet, lalu Bing itu membaca narasi ini dijadikan sebagai jawaban. Maka kemudian orang akan mendapat jawabannya itu ngawur. Kenapa? Karena yang dijadikan ngawur. Lah, kalau misalnya itu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat keagamaan, ya kan jawabannya harus kepada jawaban-jawaban ulama yang memiliki otoritas untuk bisa membuat fatwa fikih. Nah, lalu kemudian ini ada orang-orang yang punya otoritas, gampangannya orang-orang liberal, itu kan kemudian bisa menjawab, membuat narasi macam-macam. LGBT itu bisa halal, orang liberal itu. Kemudian di Quran itu ada LGBT. Itu kan orang-orang liberal itu. Lalu dia buat narasi.
ya. Lalu itu juga ada di internet kan. Lalu kemudian ada anak baru nih, katakanlah generasi baru yang dia belum mendapatkan pembekalan tentang pelajaran keagamaan dari syariat, fikih dan lain sebagainya. Generasi baru bertanya, apakah LGBT itu boleh? Lalu kemudian dijawab, karena kemudian ada narasi orang-orang liberal itu yang kemudian mengizinkan, maka dia akan mendapat jawaban boleh, dan bahkan mendapatkan keterangan, mendapatkan ayat-ayat yang ayat-ayat hadis dan lain sebagainya versinya dia, gitu. Itu yang disebut sebenarnya inilah ijtihad peradaban kita. Jadi standar kehidupan kita itu menjadi kemudian kacau. Kenapa? Karena AI atau yang kita sebut artificial intelligence itu sebenarnya nggak cerdas. Dia nggak cerdas. Dia hanya ngerti bahasa. Dia bahasa Indonesia ngerti, bahasa Inggris ngerti, bahasa Jerman ngerti, bahasa Belanda ngerti, bahasa Arab ngerti, bahasa ini ngerti. Kalau kita bertanya bahasa Indonesia dan jawabannya ada di buku-buku berbahasa Belanda, maka kemudian pertanyaan kita berbahasa Indonesia itu diterjemahkan dia dalam bahasa Belanda, lalu dia membaca kitab-kitab bahasa Belanda, lalu dikembalikan kepada kita dalam bahasa Indonesia. Jadi kita bisa membaca kitab-kitab, buku-buku dalam berbagai bahasa dunia yang kemudian kita terima dan kita baca jawabannya itu dalam bahasa Indonesia. Dia ngerti bahasa, tapi apa yang dibilang oleh para inisiator itu, dia hanya ngerti bahasa, tapi dia tidak ngerti maknanya. Dia nggak ngerti parameternya, yang mana yang benar, mana yang baik. Sementara manusia, walaupun nggak secerdas AI, itu sudah dibekali dengan satu nilai, bahwa kalau budaya Jawa itu kalau ngomong sama orang tua itu memanggil, menghormat. Kalau begini boleh, kalau begitu boleh, kalau begini boleh. Agama juga begitu, kita dibekali dengan pemahaman-pemahaman keagamaan. Begini boleh, begini tidak boleh, begini baik, begitu baik. Jadi ada parameter-parameter kehidupan yang kemudian terinternalisasi di dalam kita, sehingga manusia itu punya nilai, punya perilaku, yang perilaku itu diajarkan pada kita, sehingga kemudian kita mengikutinya, sehingga kemudian kalau kita menyimpang dari perilaku itu disebut sebagai anak kurang ajar, anak tidak punya sopan santun, anak yang nggak ngerti adat istiadat. Nah, itu manusia. Lah ini mesin ini dia nggak ngerti yang begitu, tetapi dia itu menjadi acuan pertanyaan bagi manusia-manusia baru. Ya kalau Pak Nas, Pak Dhani, kita semua ini kalau bertanya tentang itu, kita sudah punya referensi bahwa ini itu begini, jawaban kamu itu nggak benar, kan gitu. Ketika ada menulis orang di situ kemudian apakah LGBT itu hak asasi manusia, kemudian begitu, maka dijawab, oh iya hak asasi manusia karena begini menurut PBB begini, bahkan menurut Quran begini. Narasi liberal. Nah, anak yang baru kan nggak bisa menilai. Oh, kemudian dia terima. Nah, inilah sistem kehidupan menjadi kacau kalau begini. Kenapa? Karena dia cerdas, memang iya, tapi kecerdasannya itu berbasis pada memori, berbasis kepada artificial intelligence yang tidak punya nilai, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana pertimbangannya itu bukan pertimbangan. Bahkan ketika ditanya kamu agamanya apa, kan kita berdialog seperti manusia dia, ya kan? Bahkan sekarang menjadi teman dialog kita kalau kita sepi, kita mau bertanya apa, sepanjang itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan dia valid, ya kan? Sepanjang dia berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang itu dia valid. Mungkin kalau A1 kecil itu ini Google ya, ini kan serba tahu. Iya. Mungkin itu cikal bakalnya, awalnya seperti itu. Iya. Kita tanya apa aja dia keluar. Iya. Kita tanya apa aja keluar. Iya. Oh, cek pinter itu. Iya. Begini, siapa yang membuat rekamannya ini? Oh iya. Kok kita tanya apa aja tahu? Langsung kita klik keluar. Ini kan ya. Nah ini kan dia, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran dari Elon Musk itu. Ini kelebihannya dia nggak tidur. Nanti kan bogor juga. Kan saya baca A1 itu. Iya. Referensinya di TV One saya kirim ke Mas Dhani itu, Mas Dhani gitu.
ternyata betul di Google juga ada, oh seperti itu, berbahaya. Nanti akan menggantikan manusia. Iya. Coba kita tanya ke dia ya. Kayak gini. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini yang kemudian menjadi sistem nilai di dalam masyarakat itu menjadi kacau nanti. Kenapa? Iya, kita orang generasi yang sudah punya referensi, sudah punya ilmu, sudah punya pemahaman, maka kita bisa menilai. Kalau pertanyaan kayak begini ini, enggak boleh begitu. Kita tahu di dalam Al-Qur'an, kita Nabi Nuh dan lain sebagainya. Nah, itu dia kan. Dia nggak tegas menjawabnya, ya kan? Dia nggak tahu menjawabnya. Kontroversi, kan? Menyebut LGBT adalah penyimpangan manusia. Namun internasional, namun menurut artikel hak asasi manusia harus dihormati. Ya, nah, ini kalau kita yang sudah punya nilai pemahaman tentang ini, maka kita bisa menilai jawaban ini itu nggak benar. Tapi Anda bisa bayangkan kalau generasi yang baru, yang kemudian belum punya sistem pemahaman gitu ya, lalu kemudian dia melihat teman-temannya yang berperilaku kayak gitu itu banyak, sekarang banyak gitu loh, terbuka sudah, iya kan? Lalu kemudian dia mencari pemahaman itu dari sini, maka dia mendapatkan jawabannya itu awalnya seimbang. Oh iya, kontroversi, ada yang menyatakan itu hak asasi manusia, ada yang menyatakan tidak, tapi kemudian ini dijawab dibawa kepada bahwa itu harus dihormati, iya kan? Padahal kalau kita mengatakan itu harus dihukum, itu nggak boleh, iya kan? Nggak boleh. Di dalam sistem nilai budaya kita, bahkan nilai keagamaan kita itu nggak boleh, itu penyakit dan itu harus diobati. Kalau dia melanggar bahkan harus dihukum, hukumannya mati. Nah, ini Coldplay ini kan belum datang bukan begitu. Ya. Ini ramai kan sekarang. Ya. Golongannya itu salah satunya yang mau menutup aksesnya berlawanan dengan. Ya. Sekarang kemarin misalnya kemudian bendera pelangi itu sebarkan. Ya, kemarin misalnya Piala Dunia itu kan setiap tim itu ada yang mendukung gerakan-gerakan kayak begini kan. Jadi, nah inilah sistem nilai tadi yang disebut sistem nilai yang kita anggap baik, kita anggap benar, itu menjadi kacau. Kalau kita orang yang sudah punya sistem nilai dan asumsi dan kita tahu, maka kita tahu jawaban kayak gitu itu nggak benar. Inilah yang kemudian yang kita khawatirkan kan generasi yang baru yang belum punya sistem nilai, yang belum mendapatkan pelajaran-pelajaran agama yang memadai, yang kemudian dia menemukan hal-hal yang baru. Ini bukan hanya soal ini, ada banyak kan hal-hal baru di dalam kehidupan kita yang kemudian dengan mudah daripada aku tanya Pak Kiai harus datang ke pondok, ngantri atau apa, ya kan, atau menunggu di pengajian lama, nah kan dia langsung tanya sini, ini benar banget. Dan kemudian inilah yang disebut sebagai perilaku manusia baru. Lalu jawabannya nggak standar. Nah, ini yang kita sebut sebagai ijtihad peradaban. Kita dihadapkan di persimpangan peradaban, di mana kemudian sistem nilai kehidupan manusia itu bisa berbelok ke sana, atau lurus ke sana. Ini pilihan kita untuk menghadapi situasi itu, solusinya bagaimana? Si pemprakarsa AI sendiri, Elon Musk, yang kita tidak tahu dia agamanya apa, itu sendiri mengkhawatirkan. Dia bilang, loh, kok ChatGPT dibeli sama Bing, lalu kemudian disambungkan kepada database-nya Bing, yang database-nya Bing itu bergantung kepada narasi yang dibuat oleh manusia, yang manusia itu tidak punya otoritas pada bidang itu, iya kan? Ya contohnya soal keagamaan, ada pemahaman kita yang lurus, ada yang liberal. Yang liberal itu kemudian punya kemampuan menulis, kemampuan narasi yang banyak, maka ketersediaan jawaban dia lebih banyak. Maka kalau kita bertanya kepada Bing tentang persoalan-persoalan keagamaan, maka jawaban-jawaban liberal itu akan lebih tersedia dibandingkan jawaban-jawaban yang lurus.
Maka itu yang kemudian kita mengkhawatirkan, ini sudah peradaban. Yang lebih berbahaya lagi, Elon Musk mengatakan AI ini jauh lebih berbahaya dan lebih dahsyat dibandingkan dengan nuklir. Maka tolong hentikan dulu ini. Dia bilang hentikan dulu ini AI ini. Dia mengumpulkan para pakar di bidang ini itu 1.000 orang, lalu kemudian dia membicarakan itu, lalu 1.000 orang itu akhirnya sepakat bertandatangan minta supaya AI itu dihentikan dulu, stop dulu, kita buat aturannya dulu. Ini kalau aturannya nggak kita buat dulu lalu dikembangkan begini, ini kacau dunia. Itu dia. Kenapa? Kekhawatirannya dia AI itu bisa menjadi mesin pembunuh yang lebih jahat daripada nuklir. Kalau nuklir dibom, ya hanya kena pada satu wilayah itu, misalnya Hiroshima, ya Hiroshima dan sekitarnya aja, Nagasaki dan sekitarnya aja. Dan tapi kalau dia bilang AI itu digunakan sebagai senjata pembunuh, lalu AI itu diinstal kepada drone itu kecil ya, drone itu kecil kayak misalnya manoprint gitu ya, sebesar itu bahkan lebih kecil gitu. Tapi setiap drone ini sudah diberi mission. Ini membunuh Panas, ini membunuh Pak Dani, ini membunuh Pak Masum. Lalu kemudian drone yang semacam itu jumlahnya bisa jutaan, dimuat di dalam pesawat, lalu diterbangkan ke dalam negara. Masing-masing drone yang jumlah jutaan itu sudah dikasih misi membunuh ini, lalu diterbangkan ke satu wilayah di mana kita berada, lalu kemudian disebar. Maka drone ini akan menjalankan misinya sampai sampai sasaran. Udah, kita mau sembunyi mana? Karena identitas kita udah ditanam di situ tuh, identitas segala macam, termasuk posisinya, kegiatannya di mana, rumahnya di mana, tiap hari di mana, dicari terus. Lalu dia cuma seperti burung yang terbang, kita nggak perhatian, tapi dia punya bunuh tembaknya. Dan itu terjadi kan? Itu terjadi di film-film itu, dan itu yang dikhawatirkan. Ini perang masa depan, bukan lagi perang manusia dengan manusia ini. Manusia berhadapan dengan teknologi yang seperti itu. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Nah, maka kemudian dia sendiri setelah kemudian melihat ChatGPT dibeli oleh Bing, lalu kemudian diinstal di Bing, lalu jawabannya bergantung kepada internet, maka dia bilang ini sudah di luar kontrol. AI itu, kecerdasan buatan yang kita buat dan cerdas sekali itu sekarang sudah berada di luar kontrol manusia, dibuat di luar kontrol kita. Nah, lalu kalau kemudian ini semakin dikembangkan dan kita tidak punya kesepakatan, kita tidak punya aturan, wah ini semakin merusak kehidupan ini. Bukan hanya sistem nilai yang rusak, tapi dia bisa dikembangkan ke arah macam-macam. Nah, inilah ijtihad peradaban yang perlu kita pikirkan. Nah, dalam konteks ini kita harus mengembangkan AI di kita ya, yang kemudian tadi itu kan sebenarnya selama kemudian database-nya itu benar, jawaban yang kita masukkan benar, maka apapun pertanyaannya akan mengacu ke situ. Nah, inilah yang kemudian sekarang kita harus kembangkan, bahwa kemudian kita mengembangkan satu AI, pertanyaan apapun boleh, tapi nanti mengambil jawaban dari otoritas. Jadi misalnya fikih yang kemudian kita masukkan ke situ, kitab fikih yang kita tahu, kitab fikih ini adalah kitab dari pendapat para fuqaha yang kita tahu. Misalnya ya 4 mazhab beserta dengan para tafsirnya itu, bukan gitu. Kitab tafsir, ya kita tahu kitab tafsir yang punya otoritas dan diakui sebagai kitab tafsir yang bisa kita pakai, misalnya Ibnu Katsir, Jalalain, Buya Hamka, Fidlul Quran, macam-macam. Sepanjang jawabannya itu mengacu ke situ, maka pasti akan berdasarkan yang benar. Tapi kalau kemudian kita memasukkan satu kitab yang kitab itu dibuat oleh misalnya tafsir orang-orang liberal, nah nanti jawabannya ke situ. Nah, disinilah otoritas kita harus membatasi hanya kepada ya bentuknya tetap AI, chatbot yang nanti kita munculkan di sini ya di perangkat kita, tetapi jawabannya hanya menjawab dari jawaban-jawaban dari otoritas yang kita akui. Sehingga kemudian kalau anak
kita bertanya kepada situ jawabannya ngawur, kita bilang loh, kamu kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gini jangan tanya di Bing. Di Bing itu liberal, jadi jawabannya bisa siapa saja menjawab. Kalau kamu bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan keagamaan seperti ini, hukum fikih begini dan lain sebagainya, kamu bertanya di sini. Nah, nanti ini kita sediakan di sini di masjid kita. Di sini itu buku gak laku. Ya, semua buku kan ada di Gunung Agung tutup. Nah, iya. Sekarang kan koran sudah banyak yang tutup. Iya. Nah, Kain tutup. inilah peradaban kita. Nah, ini saya sebut sebagai sebuah fardu kifayah untuk kita menyediakan EI. Yang EI itu kemudian menyediakan jawaban-jawaban yang punya otoritas, sehingga kemudian kita bisa mengarahkan anak-anak. Kalau kamu bertanya tentang yang begitu itu di sini. Nah, misalnya ini saya punya masjid, nah di sini. Kamu di masjid itu. Nah ini masjid ini sudah bisa didownload di Play Store ya. Lalu kemudian loginnya pakai login geni. Nah, ini tapi nanti ya. Nah di sini kemudian kita ada Qurannya. Ya. Kalau kita ini generasi lama, kayaknya kurang ngadu. Nah, yang kita katakan generasi baru, maka kemudian generasi baru itu generasi yang digital, maka fardu kifayah buat kita menyediakan sebuah teknologi digital yang memberikan jawaban yang lurus, yang berasal dari otoritas-otoritas itu. Inilah fardu kifayah kita, sehingga kemudian anak-anak kita memang dihadapkan pada pilihan persimpangan jalan, tapi kita bisa memberikan saran secara simpel. Nah, kalau kamu bertanya tentang hal-hal yang begitu itu keagamaan, tentang begini, jangan tanya Bing, tanya di aplikasi AI kita, masjid kita ini. Nah ini kan masjid kita nih, bisa di-download di Play Store. Masjid, loginnya pakai gini, ini sudah ada di sini, sudah tak buat ini. Nanti ya kapan-kapan saya ini kan, sehingga kemudian di sini kita bisa tahu jadwal sholat sesuai dengan tempat kita berada. Ada Qurannya, kemudian kita bisa bunyikan di mana kita pergi ke satu kota, kita nggak tahu kiblat, ya pakai ini muncul nanti kiblatnya di mana, kan gitu. Nah sehingga kemudian, di sini nanti kemudian ada chatbotnya ini sedang kita create, kita buat, tapi dia hanya menjawab yang diambil jawabannya itu dari kitab-kitab, yang kitab-kitab itu kita punya. Kita sudah mengakuinya sebagai kitab yang benar, misalnya tafsirnya ya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Buya Hamka, enggak menyimpang. Nah, ini menurut saya fardu kifayah buat kita menyediakan teknologi yang jawabannya itu berasal dari jawaban-jawaban ulama yang berotoritas, pemahaman fikih yang kemudian berasal dari fuqaha yang kita bisa akui dan lain sebagainya. Ini kita sebut, saya menyebutnya sebagai ya fardu kifayah, bahwa memberikan panduan kepada generasi mendatang supaya kemudian tidak tersesat jalan karena kita berada pada persimpangan peradaban. Kira-kira itu sih, mudah-mudahan ini memang tema agak berat ya Mas Dhani. Ini tema saya di ekonomi digital juga di sini ya, mudah-mudahan ya bisa dipahami gitu ya. Subhanallah, kalau mau berhenti